Cuma kalian keluar-keluar, kami adalah anak-anak Tuhan, kami adalah ajaran kasih, tak ada serangan tidak di luar Kristen. Buktikan, cuma keluar-keluar kayak gitu kalau ternyata yang kau sembah itu adalah penyesat. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Bensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Biar bagaimanapun kalian itu nggak akan bisa paham tentang Alkitab. Ya, walaupun aku jarang baca Alkitab, tapi aku yakin Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan kami, dan apa yang diajarkan Dia kepada kami akan taat padanya. Iya, saya mengaminkan itu kawan, saya mengaminkan. Tuhannya Kristen itu adalah Yesus Kristus. Itu Tuhannya Kristen. Tuhan yang ingin menyaingi Tuhannya Yahudi. Jadi Tuhannya Kristen itu adalah Tuhan baru yang ingin menyaingi Tuhannya Yahudi. Dulu pernah dia gagal. Dulu gagal dia. Kami nggak menyaingi Tuhannya Yahudi, kami nggak menyaingi apa? Yang disebut Yesus Kristus itu kan Tuhan baru. Itu Tuhan baru. Itu Tuhan baru itu. Yesus Kristus itu Tuhan baru. Itu Tuhannya Kristen. Yahudi tidak menuhankan Tuhan Yesus Kristus itu, enggak. Yesus Kristus itu Tuhan baru yang dilantik kemudian oleh otoritas kemudian daripada Katolik. Itu Tuhan baru itu. Dia bukan Tuhan di kalangan Bani Israel. Dia bukan Tuhan bagi Bani Israel. Dan dia bukan Tuhan bagi keturunan Abraham. Itu Tuhan baru. Dulu Tuhan baru Yesus Kristus ini pernah memproklamirkan dirinya menjadi Tuhan. Di dalam kitab Yesaya kemudian tertulis, dia naik ke atas awan-awan yang tinggi untuk menyaingi pencipta langit dan bumi. Tapi tidak bisa, dia dilemparkan turun ke kubur. Makanya Yesus mengatakan, anak Maria mengatakan bahwa saatnya sekarang dunia akan dihakimi. Sebab penguasa dunia itu akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Setelah dia keluar dari kubur, barulah petantang petenteng. Kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Akulah Alfa, akulah Omega. Itu adalah makhluk yang ingin menyaingi pencipta langit dan bumi yang kalian sembah. Sadar tidak kalian itu kawan-kawan? Pencipta langit dan bumi bukan manusia dan bukan anak manusia. Pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan manusia. Tetapi kemudian ada kekuatan di luar daripada Tuhan yang disebut iblis yang ingin menyamai Tuhan. Iblis ini yang pernah mengatakan kata-kata itu. Kepadaku telah diberi kuasa di langit di bumi, beserta kemuliaannya dan kemegahan dunia ini akan kuberikan kepadamu apabila engkau tunduk menyembah aku. Lukas 4 nomor 6 nomor 7. Siapa itu? Iblis. Jadi yang keluar dari kubur mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa. Itu siapa? Tuhannya Kristen. Siapa namanya? Yesus Kristus. Berarti Yesus Kristus anak Maria ini Tuhan? Bukan. Yesus anak Maria itu manusia. Dia nabi, dia rasul yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri kecuali dia menerima perintah titah dari Tuhannya Sang Bapa yang mengutusnya kepada Bani Israel. Lalu siapa Yesus Kristus yang disembah oleh Kristen? Yesus Kristus yang disembah oleh Kristen adalah Yesus Kristus yang dinubuatkan oleh Yesus asli di dalam Matius 24 nomor 5 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu wahai Bani Israel dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Dia sang penyesat yang bernama Yesus Kristus ini akan menyesatkan banyak orang. Siapa orang yang banyak disesatkan oleh Yesus Kristus palsu ini? Namanya pengikutnya adalah Karisten. Karisten artinya pengikut Kristus. Kristus mana yang diikuti oleh Karisten? Paulus mengajarkan untuk mengikuti Yesus Kristus yang bukan manusia. Sedangkan Maria ngeden melahirkan manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Nama sama, gelar sama, tapi pribadinya berbeda. Satu manusia, satu makhluk halus. Yang disembah oleh Kristen bukan yang manusia, tetapi yang disembah oleh Kristen yang adalah makhluk halus. Dialah
penyesat yang Yesus asli nubuatkan di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Begitu kawan. Itulah yang kamu sembah hari ini. Yesus yang adalah roh, yang bukan manusia. Padahal saya Yesus percaya. silakan aja nggak percaya kepada Yesus. Anda tidak butuh, saya juga tidak butuh Anda percaya kepada saya. Saya hanya menerangkan Yesus mewaspadai murid-muridnya Bani Israel agar waspada kepada penyesat yang mengaku Yesus Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Alhasil kalian ini mendapatkan pengajaran bukan dari Bani Israel. Bukan rabi-rabi Yahudi yang datang di Indonesia mengajarkan kalian untuk menjadi Kristen. Tapi yang mengajarkan kalian Kristen adalah misionaris yang datang ke Nusantara bersama dengan penjajah Belanda. Dan mereka adalah orang Barat. Orang-orang yang tunduk kepada apa yang menjadi asas kenegaraan kerajaan kekaisaran Romawi, bukan Yahudi. Sadarilah itu. Sadarilah itu. Mumpung ada apologet Islam Indonesia mengingatkan, kalian memang pengikut Yesus Kristus. Kata siapa? Bukan. Memang Kristen adalah pengikut Kristus. Kristen saudara-saudara saya ini adalah penyembah Yesus Kristus. Betul. Memang betul. Sayangnya saudara kita Yesus, anak daripada Bunda Maria, tidak pernah mengajarkan dirinya untuk disembah, tidak pernah mengajarkan dirinya adalah Alfa dan Omega, tidak pernah mengajarkan dirinya kepadanya telah diberi kuasa di langit dan di bumi, tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan yang nusul ke bumi menjadi manusia. Semua data-data di dalam Bible yang mendudukkan Yesus itu Tuhan, 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 Tuhan itu semua adalah karangan-karangan wartawan yang kalian sebut dengan gelar racul. Silakan Anda bantah dengan data. Dengan hormat saya persilakan. Ya, biar bagaimanapun dia bagus Edis saja lah aku dengar. Ya silakan, kan Anda sekelompok dengan dia, penyembah Kristus juga kan ya, Edis? Oh iya. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Silakan dengan sesamamu penolong-penolong setan. Silakan. Boleh si Edis masuk di sini? Soalnya udah Silakan masuk ke sini, silakan. Malah saya dari kemarin-kemarin memberikan sayembara. Barang siapa yang bisa membuktikan bahwa yang kalian sembah bernama Yesus Kristus itu adalah anak Maria, 10 juta. Ini hari Senin, ku naikkan 5 juta lagi. Menjadi 15 juta dari rekening pribadi Bang Suma. Silakan. Kalau ada Kristen, si CP, Kiamat, Elia Maron, Edis, siapa lagi? Saipuddin, siapa lagi? Bom. Semuanya, siapapun Kristen ini, saya naikkan 15 juta bagi mereka yang mampu membuktikan bahwa yang mereka sembah yang bernama Yesus Kristus itu adalah betul-betul anak tiri dari Yusuf, betul-betul adalah anak darah daging dari Maria. Kalau Anda mampu membuktikan secara akurat, 15 juta. Wallahi, saya tidak bercanda, saya tidak main-main. Saya sedang ingin berbaik hati kepada saudara-saudara saya. Apalagi saya tadi melihat Pak Bom, saya sangat sedih melihat dia curhat. Saya ini memang betul-betul turun ke TikTok karena saya butuh koin. Jujur, saya butuh koin. Saya tidak lagi bekerja. Saya sudah 10 tahun tidak pernah bekerja lagi. Dulu saya kontraktor, tapi sekarang ini saya makan, saya hidupi keluarga saya dari hasil koin. Saya sedih. Biar bagaimanapun dia saudara saya juga. Saya sedih. Saya katakan, saya tulis di bawah, Bom, kalau kau pingin duit 15 juta, kau buktikan di mana saya live, kau naik ke sana, buktikan ke saya bahwasanya yang kalian sembah, yang kalian puja-puja dengan mengambil data-data kitabnya Yahudi, dengan mengambil hasil tulisan-tulisan wartawan yang kalian sendiri tidak kenal itu, kalian usung jadi Tuhan bernama Yesus Kristus itu adalah anak Maria. 15 juta wallahi saya ikhlas karena Allah. Silakan, siapapun itu. Jangan pula Edis kau undang ke sini, turunkan yang lain. Turunkan yang lain. Mute. Jangan pula kayak gitu modelnya. Ini sayembara ini. Sayembara yang saya berikan kepada saudara saya ridho. Saya ikhlas, bukan ngadi-ngadi. Benar-benar sungguh saya ingin bersedekah, ingin berinfak meskipun beda keyakinan.
Silakan Anda naikkan tokoh-tokoh kalian, para penghujat penista untuk menjawab sayembara saya tersebut. Semua orang di sini jadi saksi. Bang Suma menjanjikan 15 juta dari pribadi saya. Nih, wallahi saya lagi puasa, saya tidak mungkin berbohong. Kalau ada satu orang Kristen yang mampu membuktikan bahwa yang kalian sebut Allah, Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan itu sendiri, yang kalian sembah yang bernama Yesus Kristus itu betul-betul anak Maria nih, anak Maria yang mengajarkan Injil kepada Bani Israel, sekali lagi saya katakan 15 juta. Dan ini berlaku sampai malam takbir. Siapa di antara kalian yang sanggup, silakan Anda belajar dulu, masih ada kesempatan belajar. Belajar. Habis itu naik, acungkan tangan. Saya Bang Suma menjawab tantangan Anda. Saya akan buktikan bahwa yang kami sembah bernama Yesus Kristus itu adalah betul-betul anak Maria. Maka wallahi saya akan berikan dana itu 15 juta. Kalau Anda takut kemudian memberikan rekening langsung, saya dekat dengan Ibu Darni. Ibu Darni kenal saya sudah pernah ketemu. Saya akan transfer ke Bu Darni, Anda yang japrian ke Bu Darni. Bu Darni kirim ke saya karena saya sanggup menjawab Bang Suma. Gitu. Silakan saudara. Ini penting. Ini penting. Percuma kalian keluar-keluar, kami adalah anak-anak Tuhan, kami adalah ajaran kasih, tak ada senangan tidak di luar Kristen. Buktikan. Percuma keluar-keluar kayak begitu kalau ternyata yang kau sembah itu adalah penyesat. Untuk apa? Silakan saudara. Bang Zuma sebentar. Ya. Gini Bang Zuma, kenapa ya kalau malam malam Lailatul Qadar atau malam Nuzulul Quran itu ditepatan di bulan Ramadan, nggak jatuh tanggalnya itu nggak kayak tanggal 25 Desember gitu, hari lahirnya Yesus gitu Bang Zuma. Iya. Kenapa? Al-Quran menjawabnya kemudian di dalam surah Al-Anbiya ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. La yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakannya. Kenapa Lailatul Qadar ini gini? Itu Allah tidak ditanya. Suka-suka Tuhan, suka-suka Allah. Allah mau lakukan apa saja. Kita manusia ini yang harus siap ditanya. Kitalah yang harus ditanya. Kenapa kamu tidak Islam? Kenapa kamu masih menyembah makhluk roh? Bukankah roh itu adalah makhluk halus? Kenapa kau masih sembah? Gitu saudara. Jadi Allah tidak ditanya kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Kita ini hamba, tunduk berserah diri kepada kaidah-kaidah yang ada. Seperti itu. Terlalu jauh kita kemudian melanglang buana. Yang kita bahas ini sekarang mengenai konsep ketuhanan. Apakah betul yang mengajarkan kemudian di dalam Lukas, Matius, berikanlah kepada siapapun yang minta kepadamu dan janganlah minta kembali, juallah hartamu, berikanlah, dan seterusnya. Apakah betul itu ajaran anak Maria atau itu ajaran penyesat yang mengatasnamakan Yesus Kristus? Karena kan dalilnya jelas. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Mereka penyesat ini akan menyesatkan banyak orang. Itu jauh lebih penting. Siapa orang banyak yang disesatkan oleh Yesus Kristus itu? Cari siapa di dunia ini yang gelarnya pengikut Kristus. Ya Kristen. Jadi orang banyak yang disesatkan itu namanya Kristen. Mari kita buktikan. Siapa yang memerintahkan kalian menyembah Yesus Kristus itu? Ada yang memerintahkan kalian? Tidak ada kan? Berarti kalian membantu iblis yang ingin menyamai Tuhan. Tuhan memiliki hamba. Tuhan memiliki hamba. Iblis juga mau punya hamba. Kalianlah yang menjadi hambanya. Sehingga Tuhan memiliki saingan. Iblis itu kerjanya mau menyaingi Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan jangan kau makan buah pohon larangan baik dan jahat ini, iblis mengatakan makan. Ketika Tuhan mengatakan jangan kau makan babi, iblis yang mengatakan makan.
Sunatkan kulupmu. Iblis mengatakan, jangan sunatkan kulupmu. Iblis itu selalu saja bertentangan dengan perintah yang maha tinggi. Kerjaan iblis itu dari awal mulanya kayak begitu. Apa yang diperintahkan Tuhan diobrak-abrik oleh iblis supaya manusia ini justru lebih tunduk kepada dia daripada kepada Tuhan. Nah sekarang Tuhannya mengajarkan menyembah kepada dirinya, yaitu yang ada di langit. Yesusnya mengajarkan menyembah kepada hakikat yang ada di langit, yang tidak serupa dengan apapun, yang tidak pernah dilihat oleh manusia, yang tidak pernah kemudian nusul menjadi makhluk, yang tidak pernah dibentuk dalam bentukan apapun. Itu ajaran Tuhan. Giliran kemudian ada makhluk datang kepada Paulus mengaku Yesus Kristus, segala-galanya kemudian berubah 180 derajat, 9%. Yang tadinya hanya seorang bayi, aku lapar, aku ngantuk, mama minum cucu. Begitu muncul makhluk yang mengaku Yesus Kristus, seketika bayi ini duduk setara dengan pencipta langit dan bumi. Bahkan pengikutnya mengatakan apa? Menyembah 3 pribadi. Oh salah bang, kami menyembah Tuhan kami satu. Siapa Tuhan satu itu? Yesus dan Bapa. Berarti sama dengan Kristen menggaungkan bahwa Yesus Kristus itu adalah Bapa itu sendiri, setara dengan Bapa, sehakikat dengan Bapa. Dengan kata lain, orang-orang ini kemudian membantu iblis dalam menyaingi pencipta langit dan bumi. Kemana mereka pergi nanti? Ke surga? Nggak mungkin, nggak mungkin. Orang yang membantah perintah Tuhan dan orang yang ingin menyaingi Tuhan dan mengusung orang lain untuk menjadi penyaing Tuhan, itu semuanya di neraka tempatnya. Itu di neraka. Anda tidak percaya? Anda baca Matius 7 nomor 22 nomor 23. Kemana Yesus mengusir orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan? Kemana Yesus mengusir orang-orang yang memanggil dirinya Tuhan, bermujizat pakai namanya, mengusir setan pakai namanya, bernubuat pakai namanya? Kemana dia pergi? Ke neraka, bukan? Kenapa? Karena orang-orang ini adalah penyesat. Kenapa dikatakan penyesat? Karena mereka melantik sosok roh yang ngaku Yesus Kristus sama, setara, bahkan sehakikat dengan pencipta langit dan bumi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu adalah kejahatan yang sangat luar biasa tuh. Kejahatan yang sangat luar biasa. Orang-orang Yahudi tidak pernah memberikan saingan kepada Yod-Heh-Vav. Orang Yahudi tidak pernah memberikan kemudian sandingan terhadap Tuhan mereka. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya seimbang, seirama, selevel dengan Tuhannya. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya, bukan dua-duanya, bukan, tapi satu-satunya. Dan aku hanya utusan. Kaulah satu-satunya Tuhan. Makanya Yesus dalam hidupnya apa? Mempraktekkan apa? Sujud, berdoa, semalam-malaman, memohon kepada siapa? Kepada Bapa yang ada di langit. Tapi begitu kemudian muncul Yesus Kristus yang ada di Damsyik dan di Pulau Patmos, seketika kemudian Yesus yang tadinya manusia biasa berubah 360 juta persen menjadi setara bahkan sehakikat dengan pencipta. Ini perbuatan baik nggak kayak gini? Mengkudeta pencipta dengan mendudukkan ciptaan menjadi setara bahkan sehakikat dengannya. Itu perbuatan baik nggak itu? Itu perbuatan setan itu. Anda nggak sadar. Tapi ketika bertemu dengan para apologet Islam, cobalah sedikit-sedikit sadarlah kawan, sadar. Kalian menyembah sosok makhluk ngaku Yesus Kristus. Anda baca Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Jangan Anda sombong karena Anda ini pendeta, Anda ini pastor, karena Anda ini misalnya, mohon maaf, Anda aparat, Anda PNS, Anda pengusaha, Anda sombong. Wah, tidak bisa, Tuhanku tetap Tuhan. Enggak bisa kayak gitu yang bukan Tuhan. Meskipun Anda paksa jadi Tuhan, tetap aja bukan Tuhan. Tetap aja bukan Tuhan. Meskipun Anda punya pangkat, ya, penuh di pundak, Anda punya kerajaan, tahtanya itu sampai ke langit. Kalau Anda mengusung bukan Tuhan menjadi Tuhan, ya apa bedanya dengan setan? Untuk itulah kemudian, mari duduk renungkan baik-baik. Salah nggak yang Yesus katakan? Waspadalah kepada penyesat, wih, yang datang kepadamu, wih, dengan memakai nama aku.
Berarti penyesatnya memakai namaku, penyesatnya mengaku Yesus dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesatnya kemudian datang mengaku Yesus bergelar Kristus. Disingkat Yesus Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, mari tengok ke kiri, tengok ke kanan, lihat ke depan, lirik ke belakang. Mana orang-orang yang mengaku pengikut Kristus ini? Oh, ternyata mereka menggelari diri mereka dengan gelar Kristen. Ayo. Yesus kan mengatakan, Bang Juma. Ya. Tuhan Yesus kan mengatakan kepada nabi-nabi palsu. Makanya kami diperintahkan untuk selalu waspada gitu. Tidak ada Yesus pernah memberi peringatan kepada orang Kristen. Gak ada, kamu jangan salah kawan. Yesus ketika berbicara, dia hanya berbicara kepada Bani Israel. Kalian itu siapa, Rek? Yesus berbicara kepada pihak kedua. Yesus pihak pertama, pihak kedua adalah Bani Israel. Wahai Bani Israel, aku berkata kepadamu, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu. Yang datang kepada murid-murid Yesus yang menerima wahyu katanya. Aku menerima wahyu, aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus. Itu siapa? Itu siapa yang datang kepada Bani Israel kemudian mengaku dirinya sebagai rasul? Diutus kemudian, akulah rasul yang diutus oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu siapa? Kalau Anda mengatakan nabi palsu, saudara, nabi itu adalah orang yang menerima wahyu, orang yang menerima penglihatan. Ketika Anda mengatakan Paulus bukan nabi, berarti sama dengan Anda mendudukkan Paulus itu sebagai wartawan lepas yang menulis seenak kuping, yang menulis seenak mata, bukan karena wahyu, berarti dia bukan nabi. Tapi kalau Anda mengatakan yang dituliskannya itu adalah wahyu, firman Tuhan, Roma adalah firman Tuhan, Galatia adalah firman Tuhan, Efesus adalah firman Tuhan, Filipi adalah firman Tuhan, Korintus adalah firman Tuhan, wahyu Tuhan, maka sama dengan Anda sedang melantik Paulus itu nabi. Tetapi karena Yesus mewaspadai nabi palsu, Anda ganti gelar nabinya menjadi acul. Supaya tidak terindikasi, ini bukan nabi palsu. Kenapa? Dia bukan nabi, dia acul. Padahal rasul itu adalah level kedua setelah kenabian. Tidak bisa menjadi rasul kalau tidak nabi. Yang disebut rasul adalah nabi yang diutus dengan wahyu yang ada di tangannya, yang wajib disampaikan kemudian kepada umatnya. Itu rasul. Kalau nabi adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri, tidak punya kewajiban menyampaikan kepada orang lain. Sedangkan Paulus bersurat kemana-mana seperti wartawan, seperti dia penyiar radio. Salam dari Paulus untuk anakku Timotius yang ada di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Banyak kayak gitu-gitu kan. Artinya Paulus ini nabi. Lagi-lagi dia mengatakan di dalam Galatia 1 nomor 15, aku dipilih dari sejak dalam rahim ibuku. Dipilih sebagai apa? Dipilih sebagai hantu, dipilih sebagai setan, dipilih sebagai nabi, dipilih sebagai rasul, atau dipilih sebagai penyesat. Penyesat. Nah, itu. Makanya saya katakan kepada saudara, karena Paulus mengatakan begini kawan. Galatia 1 nomor 11 nomor 12, aku menerima Injil tapi bukan dari manusia, bukan manusia yang mengajariku Injil, tetapi dari pernyataan Yesus Kristus. Ada Kristusnya belakangan. Paulus mengatakan, aku tidak menerima Injil dari manusia. Bukan manusia yang mengajari aku Injil, tapi Yesus Kristus. Anda buka 2 Yohanes 1 nomor 7. Penyesat itu adalah dia. Bukan penyesat. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus itu datang sebagai manusia? Hei Paulus, sini dulu, kau duduk. Saya mau tanya. Apa paman? Mau tanya, jawab jujur ya. Yes. Kau menerima Injil? Ya. Dari manusia? Bukan. Tapi dari mana? Dari Yesus Kristus. Wow, berarti kau tidak menerima Injil dari manusia? Bukan. Saya menerima dari Yesus Kristus. Berarti Yesus Kristus itu datang kepadamu bukan sebagai manusia? Iya. Bukan sebagai manusia datang kepadamu. Kena dia kan?
2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah antikristusnya, itulah penyesatnya. Paulus mengaku bertemu Yesus, tapi bukan manusia. Berarti sama dengan Paulus tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Di mana tertulis? Galatia 1 nomor 1. Galatia 1 nomor 11. Galatia 1 nomor 12. Berarti ada Yesus Kristus yang datang kepada Paulus tapi bukan manusia. Sedangkan yang datang kepada Maria mengajarkan Injil selama 33 tahun adalah manusia. Bahkan kedatangannya yang kedua nanti, kata malaikat di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 1, Yesus datang nanti sebagai manusia. Kata siapa? Kata malaikat. Kata Yesus bagaimana? Baca Matius 24 nomor 27 nomor 30. Yesus datang ke dunia untuk kedua kalinya sebagai manusia. Jadi yang datang kepada Paulus bukan Yesus anak Maria, tetapi makhluk roh berupa cahaya. Di dalam Lukas 10 nomor 18, Yesus sendiri sudah membuka tabir itu. Apa kata Yesus? Aku Yesus melihat iblis jatuh turun dari langit ke bumi dalam rupa cahaya. Paulus menerima kemudian 13 kitab dari makhluk berupa cahaya. Siapa yang datang berupa cahaya ke atas muka bumi ini? Kata Yesus, setan. Siapa yang datang kepada Paulus? Kata Paulus, berupa cahaya. Siapa dia? Sedangkan Maria melahirkan manusia. Maria tidak melahirkan cahaya. Maria tidak melahirkan suara. Maria tidak melahirkan hantu. Maria tidak melahirkan Tuhan. Maria mutlak absolut melahirkan manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus itu bukan manusia. Sedangkan dalam Ibrani 13 nomor 8, Yesus kemarin dan hari ini, bahkan selama-lamanya tetaplah sama, tidak pernah berubah. Yesus kemarin, hari ini, dan selama-lamanya tidak pernah berubah. Yang datang kepada Maria adalah manusia, yang naik ke langit adalah manusia, yang turun ke bumi juga adalah manusia. Selama-lamanya dia adalah manusia. Dia tidak pernah berubah menjadi ayam, apalagi berubah menjadi hantu, lebih-lebih lagi berubah menjadi Tuhan. Lalu siapa Kristen ini yang mengusung sosok makhluk roh yang bernama Yesus Kristus? Dia adalah kelompok asing di luar dari ajaran Yesus yang manusia. Makanya dia berpesan kepada muridnya, waspadalah kepada serigala yang nyamar domba. Siapa di antara Islam dan Kristen yang nyamar-nyamar domba? Domba adalah Bani Yakub. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Yeremia 50 nomor 17 dikatakan dengan sangat jelas bahwa yang disebut domba itu adalah Bani Yakub. Bani Yakub domba. Kristen bukan Bani Yakub tapi mengaku domba. Berarti serigala yang nyamar domba adalah kasetnya rusak. Adalah Koten. Saya kira begitu kawan. Di tempat saya ini sudah hampir buka puasa. Silakan dilanjut untuk sementara. Saya lanjutkan ibadah dulu 15 menit insyaAllah. Kalau masih ada yang ingin berdiskusi, ingat pembuktiannya 15 juta bagi teman-teman Kristen yang mampu membuktikan bahwa yang kalian sembah itu adalah Yesus anak Maria. 15 juta meluncur. Gedebek. Bahkan Bunda Mila kemarin juga mengatakan ingin menambahi. Mantap sekali. Ya. Keren. Mau ngingetin itu aja, saya tambahin. Masya Allah. Gitu. Masya Allah. Namanya ya. berapa Bun? Ya berapalah maunya. Dah. Ya, nggak usah terlalu banyak Bun. Iya. Ya kita lihatlah biar challenge kan, biar tahu mereka. Masya Allah. Karena kapan mereka tidak mampu membuktikan, maka penyesat yang bernama Yesus Kristus itu ada di pihak mereka. Di mana aja? Yang saya juga tidak tahu juga begitu. Ya, lanjut. Yes, yang kami lakukan ini semata-mata adalah siar. Yang kami lakukan ini semata-mata adalah konseling. Yang kami lakukan adalah proses belajar mengajar. Ada yang mengajar, ada yang belajar, ada yang sedang menerima materi, ada yang sedang memberikan materi. Kalaupun ada yang salah, silakan diluruskan. Kalau ada yang benar silakan diterima.
Karena kebenaran itu hanya milik pencipta langit dan bumi. Kita manusia hanya menyampaikan dan menjabarkan sepengetahuan kita saja. Demikian sementara saya izin ibadah. Insyaallah. Silakan. Amin ya Terima kasih, Bapak. Bang Juma. Amin. Nah, ini lawan diskusi saya tadi siapa? Dodi atau Aritonang? Nah, Aritonang ini Ito saya nih. Sama-sama Aritonang aja lah kita. Oke, Ito? Ito? Ya, poros Namburu. Ya, sama-sama Aritonang lah. Ayo, kita diskusi. Gimana? Tadi poin yang mau ditanyakan apa sama abang saya? Ya, yang mau ditanyakan ini kan, coba yakinkan aku. Ya, apa mujizat Nabi Muhammad? Itu aja. Tawa saya. Lah, kalau soal meyakinkan itu, ya. Kalau soal meyakinkan, kalau saya katakan Yesus membangkitkan orang mati, Yesus menyembuhkan orang yang sakit, Yesus melakukan memberi makan 5.000 orang, 4.000 orang. Saya rasa semua yang dilakukan Yesus itu bukan atas dirinya sendiri. Coba itu baca di dalam Yohanes 5:30, apa dikatakan? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Mukjizat yang dilakukan baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, mukjizat yang dilakukan oleh Nabi Musa, mukjizat yang dilakukan oleh Nabi Elia, mukjizat yang dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu, itu bukan dari diri mereka sendiri, tetapi itu atas izin Allah. Coba itu baca pada waktu dia membangkitkan Lazarus. Apa dikatakan di sana? Ya Bapak, aku mengucapkan syukur. Sebelum dia membangkitkan Lazarus, dia berdoa kepada Bapaknya. Ya Bapak, aku mengucapkan syukur kepadamu karena engkau selalu mendengarkan aku. Itu satu. Ketika dia membangkitkan ketika dia membangkitkan ada seorang pemuda yang masih muda. Di dalam Lukas 7 nomor 14. Tapi kamu baca seterusnya itu. Ketika dia membangkitkan anak muda itu, dia memberikan anak muda itu kepada ibunya. Orang-orang yang di sekitar situ merasa takut dan memuliakan Allah, bukan memuliakan Yesus. Bahkan di ayat nomor 16-nya, apa dikatakan di situ? Apa dikatakan di situ? Seorang nabi besar telah ada di antara kita. Seorang nabi besar. Dan pemberitaan tentang Yesus itu mulai tersebar di antara Yudea dan sekitarnya. Bukan di luar dari Yudea. Kalau kamu mengatakan, apa mukjizatnya baginda Rasulullah? Banyak. Banyak mukjizatnya. Tetapi yang sampai sekarang ini begini. Mukjizat yang dilakukan Nabi Musa, membelah lautan. Kalau kita ceritakan kepada anak kita, apa yang dikatakan anak kita? Wih, hebat ya Mak ya, Nabi Musa bisa membelah lautan. Tetapi ketika anak-anak ini sudah dewasa, bagi mereka itu biasa saja. Karena apa? Karena yang dilakukan Nabi Musa, yang dilakukan Nabi Isa, yang dilakukan Nabi Muhammad, itu semua apa? Itu semua adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi dan Rasul untuk menyatakan kenabian dan kerasulan mereka. Nah, kalau mukjizatnya Nabi Muhammad yang kami yakini sampai sekarang itu apa? Al-Quran. Itu lihat, anak-anak kecil saja bisa menghafalkan Al-Quran walaupun surat-surat pendeknya. Itu salah satunya, yaitu apa? Nabi baginda Rasulullah bisa menghafal semua isi-isi apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Ketika dia menerima wahyu dari malaikat Jibril yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengumpulkan para sahabatnya dan untuk menyuruh untuk menyalinnya, mungkin di pelepah, di kulit-kulit binatang, di tulang-tulangnya unta. Itu semua ada terdapat di kepalanya baginda Rasulullah. Itu kelebihannya. Sampai sekarang kamu lihat, apakah ada umat Kristen satu saja anak kecilnya yang menghafal Bible kalian? Ada nggak?
Saya dulu pergi ke sekolah minggu, bukan hafalan yang diberikan kepada saya, tetapi nyanyi-nyanyi. Mari kita bersuka cita, haleluya, itu saja. Terus lagu-lagu berikutnya, itu yang ditanamkan di otak kami waktu masih sekolah minggu. Nah, ketika dewasa, mulai remaja, mulai muda-mudi, tidak ada disuruh konteks hafalan. Cuman membaca, Yesus pada waktu itu dilahirkan, dia menebus, itu saja. Tapi coba anak kecil, anak yang berumur 4-5 tahun, walaupun belum fasih membaca Al-Quran, dia tidak pandai membaca Al-Quran. Tapi ketika dia mendengarkan ibu, bapaknya, atau abangnya, atau kakaknya ketika waktu sholat, membacakan Al-Fatihah, sudah terekam di otaknya. Dan bagi dia itu mudah untuk menghafalnya. Mudah. Bahkan doa saja, doa yang menggunakan bahasa Arab saja, Allahumma barik, dia masih bisa menghafalnya walaupun tanpa membacanya, karena dia umur 4 tahun masih tidak tahu yang namanya huruf. Bagi saya, mukjizatnya Nabi Muhammad itu yang kami akui umat muslim adalah Al-Quran. Nah, sekarang Yesus mukjizatnya membangkitkan orang mati. Nabi Elia juga menyembuhkan orang sakit. Dokter-dokter sekarang juga bisa. Tapi apakah bisa Yesus mematikan orang dengan kekuasaannya? Tidak. Kalau Tuhannya tidak mengizinkan, tidak akan mati. Bahkan dia membuat suatu tantangan bagi Kristen. Coba itu buka di dalam Markus 16. Apa dikatakan Yesus? Menerima Yesus sebagai juru selamat, memberi dirinya dibaptis, sekalipun ia minum racun maut, ia tidak akan mati. Nah, adakah satu pendeta saja yang sudah membuktikan menerima Yesus sebagai juru selamat, memberi dirinya dibaptis, meminum racun maut, dia tidak akan mendapat celaka? Ada nggak satu saja pendeta yang membuktikan omongan dari Markus? Ada nggak? Nggak ada, itu. Nggak ada. Nggak ada yang berani. Karena apa? Karena mustahil. Jadi ketika mustahil dari perkataan seperti itu, pertanyaan saya begini. Apakah catatan di dalam Markus itu adalah firman Tuhan? Apakah memang benar Yesus yang mengatakan seperti itu? Atau hanya karangan Markus saja yang menuliskan seperti itu? Kalau memang pernyataan itu adalah pernyataan Yesus, saya yakin Yesus konsisten dengan perkataan dia. Ketika dia mengatakan bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia harus membuktikan kepada pengikutnya, kepada penyembahnya, bahwa sekalipun penyembahnya, pengikutnya minum racun maut, dia tidak akan celaka. Betul? Itu sendiri aja yang coba minum racun maut, open camp. Saya lihat, saya akan meminum kencing unta. Bagaimana itu? Bagaimana itu? Ini mukjizat kan? Kamu mengatakan mukjizat dan baginda Rasulullah. Al-Quran, bagi saya Al-Quran yang sampai sekarang teruji. Teruji. Anak kecil saya bacakan tiap hari, dalam 1 minggu dia akan mungkin bisa mengikuti saya untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Kristen belum tentu. Itu saja belum tentu menghafal 1 ayat saja. Palingan hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu saja mungkin. Coba baca di Yeskiel Amsal. Ada nggak? Di 1 Samuel. Ada nggak? Nggak ada itu. Mukjizat bagi kami umat muslim dari baginda Rasulullah, yaitu 1 yang paling utama, Al-Quran. Yang kita tahu, baginda Rasulullah kalian katakan adalah buta huruf. Tetapi apa yang terjadi? Sampai sekarang tidak ada satupun manusia yang bisa membuat semisalnya Al-Quran itu. Yang mengubahnya tidak akan bisa. 1 titik saja, 1 harokat saja, tidak akan ada yang bisa. Sekarang itu buktikan sama saya. Bentuk ketuhanan Yesus yang bisa meyakinkan saya lagi untuk murtad, mengenal Yesus sebagai Tuhan, dari pengakuan dirinya sendiri. Silakan itu.
Zuma udah standby masuk ya Bang. Silakan itu aku. Barakallah Bunda Mila. Sehat selalu bundaku. Ayo itu aku. Tadi Anda bertanya soal mujizatnya Nabi Muhammad. Amin. Ito. Ya, Ya, silakan itu. Kita santai saja di sini itu. ya intinya beginilah. Mau apapun itu, tetap Tuhanku Yesus Kristus. Udah itu aja. Iya, saya meminta ketuhanan dari Yesus, keilahian yang ada pada diri Yesus, buktikan sama saya melalui perkataan Yesus. Apa yang dia lakukan itu semua itu dari dirinya sendiri. Sehingga terbantahkan di dalam Yohanes 5:30, dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Apa mungkin Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Tidak mungkin itu. Tuhan mah bebas, karena Tuhan maha. Apa mungkin dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Bahkan dia merasa lapar. Izin mute kan ya Bunda Mila. Bahkan merasa lapar saja, dia datangi pohon ara. Ketika pohon ara itu tidak berbuah, dia kutuk. Ini Tuhan loh. Masa Tuhan tidak bisa membuat suatu keajaiban? Mujizat tidak pernah dibuat oleh Tuhan, itu aku. Mujizat hanya dilakukan oleh Rasul dan Nabi. Keajaiban yang hanya dilakukan oleh Tuhan. Karena itu berdasarkan kehendak Tuhan. Ketika dia merasa lapar, dia mendatangi pohon ara, aturannya dia katakan, firman aja bisa menjadi manusia. Kenapa pohon ara ini tidak bisa dijadikan buah langsung? Batu dia jadikan buah. Batu dia jadikan roti. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan Yesus hanya sebatas manusia yang dipilih oleh Allah untuk menjadi seorang nabi dan rasul. Itu aja, simple. Simple itu. Kalau itu mengatakan, ya bagi saya Yesus adalah Tuhanku. Tunjukkan ketuhanan Yesus. Ketuhanan apa yang dimiliki oleh Yesus? Keilahian apa yang sudah ada pada diri Yesus? Sehingga Yesus membuat suatu keajaiban. Kalau mukjizat, jangan itu. Semua nabi-nabi membuat mukjizat. Tapi kalau membuat suatu keajaiban, baru itu namanya Tuhan. Menciptakan dia. Kalau dia merubah air menjadi anggur, itu Yesus tidak menciptakan air. Kalau air dirubah menjadi anggur, itu suatu mukjizat. Tapi kalau bisa Tuhan itu membuat tangan manusia menjadi 5, itu keajaiban, berarti dia Tuhan. Yesus. Ya, silakan itu. Jangan bilang kita imani aja itu. Itu namanya iman buta itu. Kalau iman buta itu sia-sia itu ku. Ya, Yesus kan mengajarkan hidup yang kekal. Itu mengenal satu-satunya Allah, Yesus utusan. Itu nggak mungkin tidak mau mencari hidup yang kekal itu. Silakan itu. Coba sanggah saya. Tunggu dulu. Kalau Tuhan Yesus hanya cuma utusan, kenapa dia berasal dari surga? Coba jawab dulu. Kenapa dia berasal dari surga? Sekarang siapa yang mengatakan Yesus berasal dari surga? Siapa makhluk yang sudah ada di surga itu? Tunjukkan sama saya. Yesus yang berasal dari surga, sedangkan kita berasal dari tanah. Coba cari kitab dulu. Sekarang oke. Ini kita main logika dulu ya. Dia berasal dari surga, kita dari tanah. Pertanyaan saya, yang melahirkan dia dari tanah apa dari surga? Yang melahirkan dia memang dari tanah. Melahirkan nih. Surga. Ya udah selesai. Tapi Saya bertanya lagi. Roh yang sebentar itu. Ini satu ini. Roh yang kita miliki sehingga kita hidup ini berasal dari mana?
Roh yang Ito miliki sehingga Ito hidup. Roh yang saya miliki sehingga saya hidup. Pertanyaan saya, roh yang saya miliki ini berasal dari tanah apa dari atas? Dari Tuhan, dari Tuhan. Udah selesai. Selesai. Sekarang saya tanya, Tuhan ada di mana? Ito? Tuhan ada di mana Ito? Tuhan Kalau ada kamu di katakan Yesus berasal dari sorga, ingat, roh yang dimiliki oleh Yesus itu diberikan oleh Tuhannya. Dia dilahirkan oleh ibunya. Ibunya bukan berasal dari sorga. Ibunya juga tetap berada di dunia. Bedanya, Maria itu adalah seorang perawan suci. Itu saja. Itu jawab. Tuhan itu emang di mana sekarang? Di surga. Dia ada di surga sekarang. Dia ada Tuhan di siapa yang berada di surga toh? Tuhanku Yesus Tuhan Kristus. siapa yang berada di surga? Tuhanku Yesus Kristus. Oke. Dialah Tuhan. Ada berapa yang ada di surga? Ada berapa yang ada di surga? Ada berapa? Ada berapa yang ada di surga itu? Ada berapa? Menurut Markus 16, Yesus berada di sebelah kanan Bapa. Betul? Betul? Itu itu Yesus berada di sebelah kanan Bapa. Bapa ini Tuhan bukan. Bapa ini Tuhan bukan. Itu Buat penonton di bawah, saya tidak bertanggung jawab. Boru Aritonang sama Aritonang pingsan anak orang meninggal di tempat, saya tidak bertanggung jawab ya. Saya tidak bertanggung jawab. kenapa saya pilih dia? Karena dia satu marga dengan saya. Iya. Sempat mencret dia anak Makanya. orang pingsan, saya tidak tanggung jawab ya. Tengok netizen. Naga tidak bertanggung jawab atas terjadi Sebentar. perang Aritonang sama Aritonang. Lanjut. Sebentar itu Naga. Sebentar. Iya, itu Aritonang, itoku. Yang ada di sorga, apakah hanya Yesus saja? Tentu hanya Yesus. Jadi perkataan Markus, lalu terangkatlah Tuhan Yesus ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Pertanyaan saya, di sebelah kanan Bapa ini siapa? Bapak itu adalah surga. Bapa ini siapa? Bapa ini siapa itu? Itu, halo, Bapak ini siapa itoku? Bapak Tuhan. Ketika malaikat Gabriel diutus oleh Tuhannya Maria. Ingat, Lukas 1 nomor 26. Pada bulan yang ke-6, Tuhan mengutus malaikat Gabriel untuk memberitahukan kepada seorang perawan suci yang bernama Maria di kota Nazaret. Dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Malaikat Gabriel salam kepada Bunda Maria. Tuhan menyertai engkau, katanya. Berarti sebelum Yesus lahir sudah ada Tuhan. Ada Tuhan yang mengutus malaikat Gabriel. Nah, ketika Yesus lahir, Yesus naik ke sorga, dia duduk di sebelah kanan Tuhan. Pertanyaan saya, Tuhan di sebelah Tuhan, jadi ada berapa Tuhanmu yang di sorga? Itu Ya satu. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan. Coba pakai logika, pakai akal. Jadi berapa Tuhan Anda di situ itu? Bapa Tuhan, Yesus Tuhan. Bunda Nora Berapa izin. Tuhanmu itu? Dia ini lagi Iya. bingung. Dia bingung.
kenyataan Ya, nggak yang ada apa-apa, tuh sekarang bingung dia. Karena Iya kan? Harus kayak gitu, Bunda. pelan-pelan Kak, itu udah Harus- kehabisan harus- oksigen nih, kehabisan oksigen. Iya. nih. Oh, kemana kau itu aku? Iya. Kabur deh. Tadi Pelan-pelan bener Kak, kan aku kehabisan bilang. oksigen dia. Bingung, iya benar Bang Dio. Itu Dan orang ngegas karena sama-sama ini, sama-sama satu aritonang. Jadi kan nggak apa-apa pikir kan. satu marga, iya. Satu marga. Bener. Jadi wajar lah kalau ngegas Saya mau sedikit. menyadarkan itu saya itu dari kesesatan. Tapi dia bingung loh kelihatan. Itu orang awam yang contoh-contoh orang awam Kristen yang tidak mengerti Bible sama sekali. Jadi begitu dikasih begini, kalau nggak dia menghujat dia diem. Bingung mau jawab apa? Iya. Ya kan? Bingung dia mau jawab apa? Bingung. Karena kenyataan begitu. Gitu loh. Iya benar. Nih satu lagi nih siapa nih? Kabur lagi. Lanjutkan. Ada yang stres. Saya teruskan. Nggak tahu. Sebelum dilanjutkan ke yang ke Dodi, untuk saudaraku di bawah, mohon ya di tap-tap layar disampaikan satu kalau di tap-tap layar ya, di tap-tap layar, Iya. layar tuh di tap-tap disampaikan 1K, biar Rumbang Farud ini pas orang buka langsung ke Rumbang Iya, Farud. benar. Jadi Pakai itu akun tolong lain di tap-tap tap-tap layar, layarnya. dikirim love orange ya. Kalian mengetap-tap ya. Ya biar tahu ya, di tap-tap layar biar kuat komal. Kalau ada mawar, kirim satu orang satu mawar, 30 aja mawar. Udah ada yang kirim 30 udahlah. Saya Biar kirim kuat 100 komal. sudah. Nggak boleh Bunda. Satu orang satu mawar. Satu orang satu. Tidak boleh. Kirain 100. Udah, satu udah, tuh. udah. Saya Satu pakai orang akun satu, lain, oke. saya kirim lagi. Udah. Saya kirim lagi. Satu. Oke, kita sapa tamu dulu ya. Erlu. Halo. Erlu. Iya. Iya paman, kalau udah Gurunda jawab udah ya, Masya Allah. Saya besarkan Gurunda dulu sebelum sapa. Bang Zuma yang jawab. Ya. Iya. Gurunda jawab langsung. Bang Juma, iya paman. Udah kabur Erlu. bang, yang satu nggak ada lagi. Mana dia bang? Udah kalau nggak jawab Erlu. turunkan aja lah itu. Apa Iya. nggak enak kali? Turunkan aja. Udah. Oke, Dodi. Si Dodi. Dodi. Silakan Dodi, buka mute-nya Dodi. Ayo Dek, buka mute-nya Dek. Nih ada abang kita nih, Bang Zuma. Jadi kasih tahu sama itu Aritonang tadi, ya Dodi ya, sampaikan kepada saudaramu, ya gunakanlah akal. Nggak gitu, Ya. nggak gitu, Bu. Gunakan akal. Soalnya gini kan, kalau saya sendiri nih ya, saya itu kayak gimana ya? Kayak udah 50% buka baju saya sebagai Katolik itu. Soalnya saya itu sudah banyak belajar tentang Islam lewat itu siapa? Donditan. Jadi saya ingin banyak belajar lewat Bang Zuma gitu. Benar. Masya Allah, lanjut Dek. Silakan bertanya aja, silakan bertanya. Silakan bertanya Dodi sepuas-puasmu. Insya Allah Bang Juma akan menjawab. Gurunda akan menjawab. Tanyakan sepuasmu. Kalau udah kamu bilang kayak gitu, silakan bertanya saudaraku. Iya Bang Zuma, halo Bang Zuma. Iya, sahabatku, saudaraku Dodi, silakan Bang. Gimana nih tanggapan Bang Zuma mengenai Bible yang selama ini saya imani Bang Zuma? Kalau menurut pandangan Islam. Jadi begini, saudara. Secara garis besar, Al-Quran kemudian menyatakan, karena Al-Quran itu kan datang sebagai batu sandungan untuk kitab-kitab sebelum Al-Quran. Di dalam Al-Quran diterangkan kemudian, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Celakalah orang yang menulis sebuah kitab lalu mengatakan itu dari Allah, padahal sesungguhnya itu bukan dari Allah. Ini Al-Quran yang menguraikan ini. Kami umat Islam harus mempertanggungjawabkan akan adanya tuduhan dari Al-Quran yang mengatakan ada sebuah kitab yang bukan dari Allah tapi dikatakan itu dari Allah. Mereka tulis dengan tangan mereka sendiri. Di ayat lain, Ali Imran ayat 78, Allah kemudian meneguhkan. Apa kata Allah?
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah. Dan sungguh ini ditekankan nih. Makanya kalau di Islam itu praktis sekali untuk membuktikan kebenaran Al-Qur'an itu. Dan sungguh laqad wa in minhum, Allah kemudian meneguhkan, sungguh di antara mereka ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca sebuah kitab agar kamu menyangka bahwa yang mereka baca itu adalah benar dari firman Tuhan, padahal itu bukan dari kitab. Dan mereka berkata itu dari pencipta langit dan bumi, padahal itu bukan dari pencipta langit dan bumi. Ini Al-Quran, harus diuji kebenarannya. Maka mana kitab yang dimaksud, mana orang yang memutarbalikkan lidahnya membaca sebuah buku dan mengatakan itu dari Allah padahal bukan dari Allah. Harus ada oknum itu, harus ada kitab itu. Kalau tidak, Al-Quran berarti tidak layak disebut sebagai firman Allah. Tapi pada kenyataannya, sekelompok manusia menuliskan sebuah buku agar dianggap itu dari Allah. Siapa mereka ini? Lembaga Bible Indonesia contohnya. Terbukti, terjawab Al-Quran itu. Kemudian siapa orang yang memutarbalikkan lidahnya kemudian membaca sebuah kitab agar kita anggap yang dibaca itu adalah firman Tuhan? Kristen. Apa tolak ukurnya? Apa tolak ukurnya? Kalau di dalam Al-Quran kan jelas, Inni abdullah atani al-kitab. Kata Nabi Isa alaihissalam, aku ini adalah hamba Allah yang diberi kemudian ketetapan berupa kitab, ketetapan kepadaku, yaitu Injil. Jelas itu. Nah, sekarang orang Kristen muncul nih di tengah-tengah kami, mengusung sebuah buku-buku yang kemudian mereka katakan itu adalah firman Tuhan. Yesusnya berkata dia diberi Injil. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang kuberikan kepada aku telah aku sampaikan. Pemberitaan Yesus kepada Bani Israel, kabar gembira yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel disebut kemudian Injil. Dan itu tertulis di dalam kitab saudara. Yohanes 1, setelah kemudian Yesus diceritakan ketika Yohanes ditangkap kemudian di tanah Galilea, Yesus kemudian datang ke sana memberitakan Injil bersama dengan Filipus. Berarti Yesus memberitakan Injil. Injil Allah yang diberitakan oleh Yesus itu. Lalu kemudian Yesus menerima Injil dan segala firman yang Yesus sampaikan telah Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Sayangnya Yesus tidak mengenal buku Lukas, surat Roma, Paulus, Galatia, Timotius, Filipi dan seterusnya. Tapi itu dianggap oleh orang Kristen sebagai firman Tuhan. Berarti benarlah Al-Quran. Wa in minhum lafariqal yalwuna. Itu jelas itu Bang. Silakan, mungkin Anda sudah nangkap. Silakan. Karena kan yang diterjemahkan dalam Septuaginta itu kan hanya kitab Musa kan. Ulangan, bilangan, keluar imamat, apalagi itu kan. Yang kayak Matius, Petrus itu kan belum jelas siapa penulisnya gitu kan. Betul sekali. Saya tahu dari kode litan, soalnya kan dia kalau debat itu kan dia sampai setebal itu dia bawa kitab data-datanya itu kan. Betul. Beliau guru kita, betul. Lanjut. Ya gitu aja Bang Zuma. Nah itu dia masalahnya kawan. Kitab Al-Quran ini dari mana Rasulullah Muhammad SAW tahu? Al-Quran mengatakan afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah summa yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Maka apakah kamu wahai orang Islam sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya padahal mereka mengetahui. Apakah ini terbukti? Terbukti. Yang Anda barusan sampaikan, Septuaginta adalah terjemahan dari kitabnya orang Yahudi yang mereka sebut kitab Tanakh, yang meski awalnya yang diterjemahkan itu Taurat pertama kali. Artinya bahwa ketika hari ini kita menemukan adanya perubahan-perubahan makna, perubahan-perubahan isi,
maka itu sudah jelas Al-Quran tidak bisa diragukan kebenarannya. Karena Al-Quran lagi-lagi menyatakan hal tersebut. Apa tatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Apakah engkau mengharapkan kemudian mereka percaya kepadamu? Sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahami. Nah ini saudara, ini yang Al-Quran uraikan kemudian. Makanya kalau Kristen kita minta pertanggungjawaban terhadap kitabnya, kitab yang Anda tenteng, Yesus tidak pernah memberikan legitimasi, Yesus tidak mengenal kitab tersebut, Yesus tidak mengenal penulis kitab tersebut. Isi cakupan daripada kitab itu adalah yang diusung cerita-cerita, peristiwa-peristiwa yang terjadi kemudian lalu mereka tuliskan belakangan lalu dianggap sebagai firman Tuhan. Demikian. Gini ya, tanah itu diterjemahkan ke Septuaginta, sedangkan Septuaginta itu kan bahasa Yunani, tapi kan nggak mungkin kalau Yesus itu membaca menggunakan bahasa Yunani. Yes. Itulah yang menjadi keraguan saya menjadi seorang Kristen di rumah. Iya, Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah Bang, Masya Allah. Kami bersyukur kalau misalnya Anda sudah keluar dari lingkaran tersebut, minimal, belum keluar tapi minimal menyadari bahwasanya apa yang diceritakan kemudian di dalam Bible itu ada kebenarannya, karena itu dihasilkan dari hasil penyelidikan. Hasil penyelidikan orang ini ya karya ilmiah, tapi tidak sampai pada level firman Tuhan. Ini kita harus hargai. Masalahnya sekarang adalah orang Kristen sendiri kemudian yang merubah kitab mereka sendiri, yang tadinya Septuaginta dirubah ke terjemahan-terjemahan. Sampai sekarang ini sudah berdiri orang-orang dari kalangan Kristen yang juga mereka adalah tokoh yang berani mengatakan bahwa ada ribuan kesalahan di dalam Bible. Nah, sebuah kitab yang memiliki kesalahan itu adalah masalah. Dan sebuah agama yang punya masalah, maka agama itu tidak layak dijadikan sebagai kendaraan untuk menuju kepada keselamatan. Itu yang ingin saya katakan kepada saudara. Lalu selanjutnya bagaimana kawan? Itu aja sih Bang Zuma, sekedar mengetahui aja Bang Zuma menurut pandangan Islam tentang Bible yang selama ini saya imani. Iya Bang, karena gini Bang, di dalam Kisah Para Rasul 22, lagi-lagi ini kisah ya, ini kisah bukan firman Tuhan tapi kisah. Dikatakan begini, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengarkan, dia berbicara dalam bahasa Ibrani. Maka tenanglah mereka dan ia berkata, aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Tuhan, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati, laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan dalam penjara. Kita melihat di dalam Kisah 26 nomor 14 misalnya, ketika Paulus memberikan kesaksian bahwa beliau berbicara dalam bahasa Ibrani, maka muncul pertanyaan, mana kitab-kitab yang kemudian diusung oleh Paulus dalam bahasa Ibrani? Sedangkan ketika dia berbicara di dalam pengakuannya di Kisah Para Rasul 26 nomor 14, di situ dikatakan begini, kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani. Pertanyaannya, mana ucapan yang didengarkan oleh Paulus dalam bahasa Ibrani tersebut? Adakah pastor pendeta yang mampu menunjukkan itu? Ternyata tak ada yang mampu mengucapkan itu. Sedangkan Yesus, kalau kita lihat saudara, di dalam Yohanes 20 kemudian nomor 16-nya, di situ diceritakan dengan sangat rinci ya, bahwa Yesusnya berkata dengan menggunakan bahasa Ibrani. Yesus berkata dalam kehidupan sehari-hari terindikasi menggunakan bahasa Ibrani.
Di situ diceritakan Yesus berkata kepada Maria, Maria, lalu menolehlah Maria kepadanya dalam bahasa Ibrani. Artinya Yesus dan pengikut-pengikutnya menuturkan bahasa Ibrani pada masa itu. Injil yang diberitakan Yesus kepada Bani Israel tentu menggunakan bahasa Ibrani, minimal bahasa Aramaik. Nah, mana Injil yang menggunakan bahasa Ibrani? Mana Injil yang menggunakan bahasa Ibrani? Tidak ada. Kenapa? Karena yang sampai di Indonesia bukan pengikut Yesus anak Maria, tetapi adalah pengikut penulis-penulis sejarah-sejarah yang menuliskan tentang Yesus Kristus dengan pengikutnya Bani Israel. Jadi seibarat begini kawan, saya kasih kesimpulan. Umat Islam punya kitab suci, kitab sucinya itu kemudian bernama Al-Quran. Al-Quran diajarkan kemudian oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kemudian diutus untuk umat Islam. Kemudian ada sekelompok di luar umat Islam melakukan penelitian terhadap Nabi Muhammad dan kaumnya dan sahabat-sahabatnya. Kemudian buku-buku yang ditulis oleh orang di luar umatnya Nabi Muhammad ini menceritakan tentang Nabi Muhammad, keseharian Nabi Muhammad kepada sahabat-sahabatnya, kepada murid-muridnya. Jadi Nabi Muhammad punya kitab sendiri namanya Al-Quran. Orang di luar Islam memiliki juga kitab sendiri namanya buku yang menuliskan tentang Nabi Muhammad dan pengikutnya. Lalu kemudian orang-orang mengambil buku atau catatan-catatan harian yang ditulis oleh orang di luar kelompok Nabi Muhammad ini sebagai kitab suci. Sedangkan Nabi Muhammad sendiri punya kitab suci yang bernama Al-Quranul Karim. Anda silakan renungkan. Ketika kemudian Yesus mengajarkan Injil kepada Bani Israel, ada kelompok di luar dari pengikut dia menuliskan sejarah, menyusun cerita-cerita tentang Yesus dan murid-muridnya, dan buku yang dihasilkan itu kemudian dijadikan sebagai kitab suci, dan agama yang mengusungnya disebut agama Kristen Katolik awal mula. Pertanyaannya, muridnya Yesus Bani Israel yang tidak makan babi bersama Yesus, yang ibadah sabat bersama Yesus, yang menyembah kepada Elohim bersama dengan Yesus, yang sujud semalam-malaman bersama dengan Yesus, yang kemudian sabat dengan Yesus, masuk ke Miqdas, ke sinagogi, ke bait Allah, menyembah kepada Elohim bersama dengan Yesus. Apakah mengkitabkan kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Filipi, Efesus, Roma, Galatia dan seterusnya? Jawabannya adalah tidak. Berarti kitab ini dan juga kitabnya Yesus memiliki pohon yang berbeda. Pohon yang berbeda tentu menghasilkan buah yang berbeda. Pohon Yesus, buah-buahnya adalah Yudaism, praktisi Torah, mereka yang sujud kemudian dan tunduk kepada hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Pohon yang didirikan oleh Paulus, buah-buahnya beriman, percaya kepada Roma, Galatia, Filipi, Lukas dan seterusnya. Sedangkan murid Yesus di pohon yang berbeda berbuah dengan buah yang berbeda, sedangkan Paulus dengan buah yang berbeda yaitu Kristen. Buah dari pohon yang Yesus tanamkan adalah Yudaism, buah yang ditanamkan oleh Paulus adalah Kristen. Dua pokok yang berbeda, buah yang berbeda, ajaran yang berbeda, sembahan yang berbeda, kitab yang berbeda. Tetapi anehnya, pohon Paulus selalu ngaku-ngaku sebagai pohon yang sama dengan Yesus Kristus. Inilah penyesatan yang nyata. Kenapa? Karena pohon yang ada pada Paulus mengaku, akulah Yesus Kristus. Padahal Yesus Kristus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang ngaku Yesus Kristus. Saya kira demikian. Silakan. Ya, silakan Dodi, atau kita sebentar disapa dulu Mbak. Masya Allah. Bang Fei, Suhana. syukran Bang Fei. Suhana. Suhana. Susana. Ya, silakan Bang Dodi. Bang Dodi silakan. Christian, saya tidak akan Anda menghujat daripada menghujat kami bulan-bulan puasa tidak menerima setan paling dikurung ya. Setan bulan puasa dikurung ya. CP ya, kami tidak akan menaikkan Anda ya. Lanjut Gurunda. Iya, silakan Saudara Dodi. Oh, jadi intinya Kristen ini nggak punya kitab gitu Bang Zuma ya. Soalnya kan kitabnya asli itu kan dari Yahudi. Ya, terjemahannya dari kitabnya agama Yahudi.
Ini yang saya bahas kemarin Bang dengan Pak Bom. Apa haknya Kristen menggunakan kitabnya Yahudi meskipun dalam bentuk terjemah? Harus ada legitimasi. Kemana orangnya? Report bang. Lanyak nakan depopok. Tentara Romawi, Gurunda. Ini yang saya bahas kemarin, betul. Ini yang saya bahas sampai Pak Bom sampai hari ini dia masih menderita tulang lunak. Kenapa? Saya minta pertanggungjawaban. Kristen bukan Yahudi, Kristen bukan umatnya Bani Israel, umatnya Nabi Musa. Dia bukan dari Bani Israel, bukan keturunan Yakub. Tapi kok di agama mereka ada terjemahan kitabnya Yahudi, sementara kitabnya Yahudi itu tidak diberikan kepada bangsa lain. Ini yang saya tanya kepada Pak Bom kemarin, sehingga Pak Bom kulihat tadi berat badannya sudah turun. Informasi dari istrinya sekarang tinggal 280 kg saja. Jadi turun badannya. Karena stres hari ini dan selama dia jadi penginjil, kata dia tiap malam bahas keluaran, Imamat, Yosua, Yol, Yeremia, Bilangan. Tapi ternyata kitab-kitab itu adalah milik orang Yahudi dan Kristen tidak punya hak menggunakan kitab tersebut. Akhirnya Pak Bom stres sendiri. Masya Allah. Ya, izin sapa bang. Untuk Dodi, kalau buat akun lain kena tombak, tulis sama saya Dodi, akan saya naikkan lagi ya. Bang Naga, izinkan aku mungkin aku mau sampaikan pengumuman sebentar. Siap. Mumpung ada 3,8K, Masya Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman, ini khusus yang muslim ya, yang oten-oten, teman-teman Kristen, kalian tutup telinga aja dulu, tutup telinga ya. Terkejang-kejang pula kalian dengarkan pengumuman. Aku ada suara nggak, Bang Naga? Suaraku jelas nggak? Ada. Oke, mantap. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab." Dan tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Takutlah kalian semua kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat keras siksaannya. Juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah yang lebih baik perkataannya dibandingkan orang-orang yang mengajak manusia ke jalan Allah dan dia mengamalkan amalan saleh dan dia mengatakan, sesungguhnya aku termasuk orang yang berserah diri kepada Allah. Dia mengajak kepada tauhid, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, mempertuhankan satu Tuhan yang benar, yang layak disembah. Dialah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta langit dan bumi. Maka dari dalil-dalil ini dibikin pula sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa kunu ibadallahi ikhwanan." Hendaknya kalian semua menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Maka kami mengumumkan buat teman-teman muslim, di saat ini kita membutuhkan ta'awun, kerjasama dari kawan-kawan semua, baik dalam bentuk materi, pikiran, demikian pula jabatan mungkin yang bisa membackup, atau setidaknya minimalnya doa. Ya, teman-teman yang ingin berpartisipasi, ikut menginfakkan sebagian rezekinya untuk perjuangan program yang dilaksanakan oleh APII
ya Apologet Islam Indonesia. Banyak program-program yang dilaksanakan, termasuk program pelaporan terhadap para penista, terhadap penghujat agama Islam, yang pada intinya semua itu di atas jalan dakwah, jalan kebaikan ini. Maka kami mengajak kaum muslimin, teman-teman sekalian, ya, yang mau bergabung atau ikut berpartisipasi, ikut andil, ya, untuk menyisihkan sebagian dari hartanya dalam perjuangan ini bersama-sama, bisa nanti kawan-kawan hubungi Bang Faruk atau Kak Nora atau saya pribadi, langsung disalurkan ke rekening resmi APII, ya, rekening resmi APII. Ada yang ini Kak Nora bisa di ini kan apa nomor rekeningnya, ya, itu bisa Bang Zuma di apa kan, di WA kan dulu Bang. Di BNI ya Bang ya, Zuma. BNI betul. Coba di WA. Bang BNI 75 kali. 75 kali. Oke, typing. Terus teman-teman di bawah. 51770 ya teman-teman. Ada yang masih ingat di bawah? Ya, 75 kali. Ada yang masih ingat nggak? Itu ya. Tujuhnya 5 kali 51770. Begitu, Gurunda. Coba saya cek dulu ya. Iya, yang sampai salah. Nanti masuk Iya, ke aku salah, ingat ya. Bang Handi Celebes yang ingat. Saya nggak ada juga pula di sini ya. Oh iya, sudah betul. Betul. 75 kali. 75 kali 51770. Iya, Iya. betul. Betul-betul BNI ya. ya. Lanjut. Itu Lanjut. teman-teman atas nama Apologet Islam Indonesia. Sebentar, aku typing di bawah ya. Ya, teman-teman yang mungkin ingin berpartisipasi dalam perjuangan ini, kita mengajak manusia Terima untuk, kasih. ya, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam rangka untuk membentengi akidah kaum muslimin di Indonesia dan lebih umum lagi di aplikasi ini. Boleh teman-teman yang mau menyisihkan, menginfakkan sebagian hartanya dalam perjuangan ini langsung ke rekening resmi APII. Ya, rekening resmi APII itu 75 kali 51770. Ya, Bank Negara Indonesia, BNI, atas nama Apologet Islam Indonesia. Ya teman-teman, 1 sen, 2 sen, 100 perak, 200 perak, nggak apa-apa, itu bermanfaat sekali. Apalagi kalau 1 sampai 10 miliar, lebih mantap, lebih bermanfaat. Insya Allah harta yang kita gunakan itu ya akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus ada terus digalakkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat, kalian dikeluarkan untuk seluruh manusia. Apa tugasnya? Ta'muruna bil ma'ruf, kalian mengajak kepada perkara yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar-besar dan sebaik-baiknya perkara yang ma'ruf adalah tauhid, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan seburuk-buruk dan sejelek-jeleknya kemungkaran adalah perbuatan syirik, penyembahan atau peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kami menghimbau sebagai sesama muslim, mari kita bersama-sama teman-teman. Ini resmi kita umumkan ya, karena ada kandaku juga, ada Bang Zuma di bawah di sini, ada Kak Nora juga, dan ada Bang Faruk dan kawan-kawan yang lainnya dari API. Insyaallah itu akan digunakan sebaik mungkin dalam program-program yang banyak dilakukan oleh teman-teman di Apologet Islam Indonesia, karena itu semua butuh dana, butuh gizi, butuh asupan, butuh peluru ya. Jadi peluru-peluru kalian itu insya Allah digunakan sebaik mungkin. Jangan lepaskan teman-teman kesempatan emas ini. Program-program ini insya Allah jangan tinggal diam, ambil andil, minimal kalian ikut menyebarkan.
minimal ikut menyebarkan, ya, langsung disalurkan di BNI, ya, atas nama Apologet Islam Indonesia, dan itu akan diverifikasi insya Allah, transparansi, dan semua teman-teman juga bisa melihat nanti bagaimana kerja nyata dari teman-teman APII, ya, dalam membela dan mendakwahkan agama Islam, ya, dalam menyampaikan kebenaran, menyampaikan Tuhan yang sebenarnya adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian untuk sementara teman-teman, mungkin nanti akan dilanjutkan lagi. Ada yang mau nambah. Sebentar, itu naga bentar. Di mute aja dulu itu. Itu Faruk. Monitor itu Faruk. Ya, oke, izin menambahkan Bang Dio ya. Jadi teman-teman ya, Silakan. kali-kali Bang Faruk menyampaikan sama teman-teman ya. Terkadang perlu ke argumentasi itu kepada para penghujat, ya, nggak perlu sebenarnya teman-teman. Kita tidak perlu lagi sebenarnya melakukan argumentasi ataupun diskusi kepada penghujat. Kita hanya mau berdiskusi kepada mereka-mereka ingin berdiskusi. Kita hanya mau berdiskusi kepada mereka-mereka yang memang mau bertukar informasi. Apa sih Islam? Apa sih itu Kristen? Tapi kepada para penghujat seperti si CP, si Kiamat, dan yang lain-lainnya, kita tak perlu lagi sebenarnya mengadakan diskusi kepada mereka. Kita tak perlu lagi mengadakan argumentasi kepada mereka. Karena apa? Perkataan-perkataan yang keluar dari lisannya sudah menggambarkan apa isi hatinya, bahkan apa isi ke perutnya, kebusukan demi kebusukan yang ada dalam perutnya. Maka untuk menghadapi orang-orang seperti itu, apa yang kita lakukan? Ini kita berada di negeri Indonesia, di mana negeri ini ya itu memiliki hukum yang berlaku. Ya, kalau kita karena kita tinggal di Indonesia, maka kita kembalikan kepada hukum yang berlaku. Ya, jadi salah satu program yang akan kita gaungkan ya di Apologet Islam Indonesia ini apa? Kedepannya kita akan melaporkan dan meminta kepada pihak yang berwajib ya supaya memproses hukum siapa itu penghujat. Ya, bukan hanya ya karena Apologet Islam sudah membuktikan ya, tidak hanya para penghujat di golongan di bahagian teman-teman Kristen, di Islam saja. Contoh si Tuan Tungki ketika dia melakukan perbuatan menginjak Bible, ya Bang Zuma langsung menggaungkan supaya menangkap si Tuan Tungki karena apa yang dilakukan itu sudah merusak Bhinneka Tunggal Ika. Itu sudah merusak kesatuan dan persatuan Indonesia. Karena apa? Perbuatan dia lakukan itu bukan berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan narasi, dan bukan berdasarkan argumentasi, tapi berdasarkan seakan-akan condong kepada kebencian dengan dia meletakkan kakinya ya di Bible teman-teman Kristen.